Alright, kelas. Sebelumnya kita sudah bahas tentang penggunaan a, and, the, is, at, and those. Nah, yang topik kedua ini kita akan bahas penggunaan ini are, is, was, and were. Nah, mungkin kalau saat belajar di SD, SMP, atau SMA, atau mungkin bahkan sekarang itu kita sebutnya dengan to be. Nah, to be ini are, is, was, were digunakan ketika dia ketemu sama 5 hal. Ada adjective, noun, adverb of place or time, verb plus ing, sedang, yang artinya sedang, atau verb be, yang artinya di. Kita fokus dulu ke bagian ini, yang satu ini. 2, 3, 4 itu nanti kita pertemuan berikutnya kita bahas. Jadi kelima ini akan digunakan ketika mereka bertemu ini. Jelasnya kita lihat di nah, kelima unsur ini is, are, was, were. Nah, digunakan ketika dia ketemu sama I. Kalau is digunakan ini bacanya ya. Jadi ini bacanya bisa baca bisa dibaca ya. Nah, ini kalau is dibaca is, cocok dengan kalau subjeknya misalnya he, she, it, Ali, the student, atau cuma satu orang, the driver, atau bisa diganti dengan nama Anda misalnya Lisa atau Wahyu atau siapa. Kemudian are, nah ini cara bacanya are, itu R-nya tidak terlalu disebut R-nya. Ini cocok ketika dia bertemu dengan subjeknya yang we, artinya kami, kemudian they, artinya mereka, you, kamu, Ali dan Amir. Jadi satu Ali dan Amir, satu kesatuan ini artinya lebih dari satu orang, dan seterusnya. Kemudian was, ini bacanya was, bisa dibaca was, was ini huruf E kayak kata lemari, was, atau bisa dibaca juga was. Cocok dengan subjek I, she, he, it, the table, the student, Ali, atau subjek yang tunggal, yang satu, yang singular istilahnya. Kemudian were ini terlalu jelas R-nya, ini terbacanya were. Cocok dengan jika subjeknya adalah we, misalnya, atau they, atau you, Ali dan Amir, dan seterusnya. Nah, kita lihat di slide selanjutnya. Nah, ini dia. Nah, tadi kan kita fokus ke sini ya. Nah, tadi kan ada 5 tuh. Ada 5 to be. Ada ada is, ada are, kemudian ada was, ada were. Nah, ini sudah ada pasangannya masing-masing. Tidak bisa digonta-ganti. Nah, dan semuanya ya. Nah, kalau misalnya to be-nya maka dia pasangannya I. Ini sudah satu paten, sudah klop dari dulu, nggak bisa dipisah-pisahin, nggak bisa dicerain lagi. Nah, kemudian is ketika dia bertemu dengan subjek he, she, it, the student, atau bisa diganti the driver, atau bisa diganti the teacher misalnya. Yang jelas satu, misalnya satu orang. Kemudian are, nah digunakan ketika subjeknya adalah you, we, Dewi, the student, the drivers, Ali and Amir, dan seterusnya. Nah, ini ketika waktunya sekarang. Dalam bahasa Inggris kan waktu itu berpengaruh. Nah, bagaimana kalau waktunya lampau? Nah, kalau lampau ini semua sama ya. Ini was, diganti dengan was, if diganti dengan was, kemudian are diganti dengan were. Nah, ini penggunanya tergantung waktu. Karena dalam bahasa Inggris sekali lagi dia punya aturan waktu. Kalau di Indonesia kan tidak ada.
Misalnya mau makan hari ini, kata makan itu pada saat makan hari ini, pada saat makan besok, pada saat makan kemarin itu sama aja. Makan, saya makan kemarin, saya makan hari ini. Tidak misalnya kemudian berubah. Misalnya kalau hari ini saya makan, kalau kemarin berarti saya makan atau saya makon, enggak ya. Kalau bahasa Inggris tuh ngaruh, waktunya ngaruh. Nah, di sebelah ini adalah semuanya subjek ya. Nah, subjek ini punya pasangan masing-masing. Kalau waktunya sekarang, I pasangannya ini. Kalau lampau berarti was. Nah, he, she, it, the students atau the driver dan seterusnya. Kalau untuk zaman waktunya sekarang maka pasangannya is. Kalau lampau ini semuanya sama, was, ya. Was atau was. Nah, kalau subjeknya you, we, they, the students atau misalnya lebih dari satu, maka dia pasangannya untuk yang waktunya sekarang adalah are. Nah, kalau misalnya lampau, misalnya kemarin, beberapa menit yang lalu, maka dia were. Nah, lampau ini ukurannya bisa beberapa menit yang lalu, bisa sehari yang lalu, bisa sejam, bisa 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, 1 abad mungkin satu yang lalu. Nah, ini ukurannya. Nah, itu kita sekarang lampau. Ini tidak bisa digunakan secara bersama semuanya, jadi tidak bisa gunakan I'm is, tidak boleh. He is, are, tidak boleh. Ini sudah ada pasangannya masing-masing. Nah, kapan digunakan ini? Is, are, was, were. Nah, ketika dia ketemu sama 5 hal. Yang pertama adalah kata sifat. Nah, tadi di slide pertama tuh kita sebutnya adjektif ya. Yang mana itu adjektif? Misalnya kata sifat seperti ya hungry, lapar, angry, marah, sad, ya beautiful. Nah, misalnya dia cantik, berarti dia itu yang mana? Dia itu bisa dua, bisa he, she. Tapi kan kalau cantik biasa merujuk ke perempuan, berarti she. Nah, ini kan artinya dia perempuan. She, terus dia ketemu kata sifat beautiful. Nah, ada kata beautiful. Nah, kata beautiful berarti dia harus ada ini, salah satu dari ini. Nah, waktunya tidak ada dijelasin. Berarti waktunya sekarang. Nah, gimana pasangannya? Maka is. Karena bilang she is beautiful. Nah, atau he is handsome, atau I am good. Nah, bagaimana kalau misalnya bahasanya dulu dia cantik, dulu dia cantik. Kalau dulu berarti lampau kan. Nah, kita tidak usah pusing lagi cari apa katanya dulu. Nah, she, nah, she karena dia perempuan, kalau cantik kan pasti perempuan. Kalau bencong ya pilih. She, nah terus lampau dulu dia cantik. She was, langsung was beautiful. She was beautiful. Ya, artinya dulu dia cantik, sekarang tidak nih. Sekarang tambah cantik. Nah, ini satu. Kalau dia ketemu sama kata sifat, atau misalnya contoh lain, you are hungry. You are hungry. Ada kata sifat, berarti dia harus bersama sama harus ada kata are. Kenapa kata are? Karena ya ini you. Nah, terus yang kedua, ketika dia ketemu sama kata benda. Nah, ketika dia ketemu kata benda itu bisa pekerjaan, bisa nama benda, bisa nama buah-buahan dan seterusnya. Nah, pekerjaan juga salah satunya terutama. Misalnya, saya seorang guru. Guru itu kan kata benda. Guru itu kata benda. Nah, saya seorang. Yang mana saya ini? I. Tidak disebutkan waktunya, berarti kalau disebutkan waktunya berarti sekarang ya. I am a teacher. Saya seorang guru. Atau they are teachers. Kenapa pakai are? Karena ketemu sama kata benda. Teacher itu kata benda. Terus kenapa are? Karena ya ini salah satu dari ini, dia they. Kalau dia pasangannya are. Nah, dan ini gunakan karena dia ketemu sama kata benda. Nah, yang ketiga, ketika dia ketemu sama keterangan tempat atau waktu. Keterangan tempat itu misalnya di Sincai, di Makassar, di kelas, ya itu keterangan tempat.
di rumah. Nah, waktu misalnya kemarin, hari ini, pagi ini, sampai tahun lalu, bulan lalu, seterusnya. Nah, ketika dia ketemu sama keterangan tempat atau waktu, maka kita gunakan salah satu dari ini. Ya, tergantung waktunya, tergantung subjeknya. Nah, misalnya dia sekarang di perpustakaan. Yang mana dia? Kalau laki-laki berarti he. Nah, karena he berarti pasangannya adalah is. Di perpustakaan. Apa kalau perpustakaan? Library. Di dalam perpustakaan, in the library. So, he is in the library. Jadi karena dia ketemu keterangan tempat in the library, maka kita harus gunakan to be, salah satu dari ini. Nah, salah satu dari ini yang mana digunakan, apakah ini atau ini? Ya, cari waktunya. Karena waktunya tidak ditetapkan kemarin, kita bahkan tadi bilang sekarang, berarti kita pakai yang sekarang, yang bentuknya sekarang berarti is. Nah, terus subjeknya apa? He. Karena dia laki-laki, berarti he is in the library. Jadi ketika bilang in the library, berarti sebelumnya harus ada ini, salah satu dari ini. Terus lihat subjeknya apa. Nah, keempat, ketika dia ketemu sama verb plus ing yang artinya sedang. Misalnya, saya sedang makan. Sedang makan, ya. Apa kalau bahasa Inggrisnya makan? Makan, eat ya. Eat. Tambah ing berarti eating, misalnya. Karena ada eating yang artinya sedang, saya sedang makan, berarti dia harus digunakan salah satu dari ini. Nah, kita lihat waktunya. Waktunya tidak ada keterangan spesifik. Berarti kalau tidak ada keterangan spesifik, misalnya itu waktunya sekarang. Berarti kalau sekarang, berarti ini ya, karena subjeknya I. Tadi saya bilang kalimatnya saya sedang makan. Berarti I am eating. Nah, verb ing, eat, eating harus ketemu sama salah satu dari ini. Waktunya sekarang berarti subjeknya adalah I. Berarti I am eating. Misalnya mereka sedang makan kemarin. Nah, eating, kemudian mereka, they, kemudian ada kata kemarin berarti lampau. Berarti kita gunakan ini, bukan ini, bukan are, karena waktunya lampau. Berarti they were eating. Okay. Kemudian kita gunakan kelima ini, salah satu dari lima ini, kalau misalnya dia ketemu sama verb 3 atau KK3 itu. KK bukan kartu keluarga tapi kata kerja 3 yang artinya di atau ter. Misalnya saya dihukum. Saya dihukum. Apa ke bahasa Inggrisnya dihukum? Hukum, punish ya. Bentuk ketiganya punish. Karena dalam bahasa Inggris ada bentuk pertama, bentuk kedua, bentuk ketiga. Misalnya bentuk pertama punish, kemudian yang sekarang yang ada bel-belnya, terus bentuk keduanya itu bentuk lampau ditambah ed belakang. Terus kalau bentuk ketiga tambah juga lagi ed belakang. Itu artinya kalau dia ketemu sama verb 3 artinya dia atau ter. Misalnya saya dihukum. I, kemudian karena dia verb 3 berarti punish. Punish, I am punish. Saya dihukum sekarang. Kenapa pakai karena ya dia ketemu verb 3. Kemudian pakai karena dia I. Sama misalnya kamu dihukum. Verb 3, kata kerja bentuk ketiga dari punish adalah punish. Kemudian dihukum, kamu ya kamu dihukum. Nah, itu beberapa contoh ya dalam penggunaan these are word dari ini. Nah, nanti ada beberapa latihan yang akan saya upload di grup di kelas Edmodo kita. Nah, cukup sekian untuk saat ini. Thank you. Stay safe from coronavirus. Stay healthy ya. Alright, thank you and I'll see you next meeting.